Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka kembali secara virtual melanjutkan kajian ba'da zuhur ya. Insyaallah materi yang akan disampaikan adalah mengenai penciptaan langit bumi dan kekeliruan hari Sabat. Nah, jadi materi ini sengaja dibuat untuk membantah tuduhan pandangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang mana tertulis di dalam kitab mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari ya. Kemudian di hari ketujuh Allah istirahat karena capek begitu ya. Karena capek. Nah, nanti dijelaskan ya. Ayatnya tertulis di dalam kitab Torah ya. Tapi tentu saja sebelum kita menjawab ya tuduhan daripada ideologi-ideologi di luar Islam, alangkah baiknya kita memahami dulu ideologi yang benar menurut pandangan Islam. Jadi apa yang disebutkan oleh ahli kitab itu adalah ideologi palsu. Untuk bisa mengidentifikasi sesuatu yang palsu, maka Bapak dan Ibu harus tahu dulu yang asli. Misalkan Bapak bisa menyebutkan ini uang palsu karena tahu yang asli ya. Kenapa Bapak nyebut ini uang ini palsu ini? Kenapa? Karena tahu yang asli. Ibu misalkan bisa menyebut ini emas palsu begitu ya, atau ini barang palsu. Nah, bisa menyebutkan demikian karena mengetahui yang asli. Karena ada itu, materi ini kita mulai daripada memahami bagaimana penciptaan langit dan bumi menurut Al-Quran. Ya, menurut Al-Quran. Nah, nanti, karena ini sudah masuk akhir-akhir ya, bulan Zulhijjah, penghujung bulan Zulhijjah, maka sebentar lagi kan peralihan ke tahun baru Muharram begitu ya. Jadi pembahasannya tentang penciptaan langit, bumi, kemudian perhitungan bulan begitu ya, 12 bulan di sisi Allah, dan bagaimana keyakinan syirik nanti mencampuri kepercayaan-kepercayaan tahun baru begitu ya. Nah, jadi kita semua dibimbing oleh Al-Qur'an supaya selamat ya dari ritual-ritual yang memang pada dasarnya tidak ada ajarannya di dalam Islam dan juga tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kebiasaan orang jahiliyah dulu ketika mereka tidak mau mengikuti aturan ya di bulan-bulan haram. Misalkan kan bulan Muharram itu bulan haram perang ya. Tapi orang jahiliyah butuh perang misalkan. Maka mereka mengakhirkan Muharram dan mendahulukan bulan Safar misalkan. Jadi setelah Zulhijjah dioper dulu, bulan Safar lebih dulu, setelah itu baru bulan Muharram. Itu kan dilakukan oleh orang jahiliyah. Nah, bahkan nanti orang jahiliyah pun berani membuat bulan ke-13 ya. Yang disebut dengan perkumpulan An-Nasyi itu di Mekah. Mereka berani membuat bulan ke-13 sebagai tambahan ya, supaya hitungan bulan itu tidak ada gap dengan musim ya, yang mana bulan-bulan itu dinamai sesuai musimnya. Jadi bulan Ramadan kan musim panas ya. Jadi bulan yang dipakai itu perhitungan ya, lunar kalender berdasarkan perhitungan bulan Komariah kan. Tetapi musim itu kan berdasarkan perhitungan Syamsiah matahari. Makanya tidak matching nanti orang jahiliyah itu. Ya. Karena kalender bulan dengan kalender matahari ada selisih 1 tahun 10 sampai 11 hari. Karena itu kalau sudah 3 tahun berarti selisihnya jadi 1 bulan, 30 harian ya. Nah, maka setiap 3 tahun sekali mereka membuat bulan ke-13 supaya selisih 30 hari itu bisa ditutupi begitu. Nah, ini kan membuat Allah Subhanahu wa taala menegur ya melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Tidak boleh membuat kebijakan seperti itu, karena di sisi Allah bulan itu hanya 12. Nah, inilah kaitannya ya, di akhir-akhir bulan Dzulhijjah itu materinya pasti mengenai perhitungan waktu, pembuatan kalender Islam ya, kemudian perhitungan tahun ya, perayaan tahun baru secara Islam. Nah, sekaligus nanti juga penciptaan langit dan bumi yang tidak lepas ya kaitannya dengan perhitungan kalender, perhitungan astronomi, serta sekaligus kita membantah adanya ideologi dari ahli kitab yang menyebutkan bahwa mereka berlibur di hari Sabtu, di hari Sabat, ya, mereka menyebut hari Sabat. Hari Sabtu liburna Yahudi karena memang Allah Subhanahu wa taala yang disebut Elohim oleh mereka atau YHWH begitu ya, Yahweh, Hashem begitu, itu beristirahat di hari ketujuh ya. Jadi setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, Allah Subhanahu wa taala dianggap kelelahan dan beristirahat gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Subhanahu wa taala amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kita lihat sekarang ideologi yang benar dulu ya. Akidah yang benar terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Ini Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi itu 6 hari ya. Nah, tetapi 6 hari di sini unik Bapak Ibu, karena kata hari di dalam bahasa Arab itu suka disebut yaum ya. Jadi yaum dalam bahasa Arab suka diterjemahkan hari dalam bahasa Indonesia. Atau nanti dalam bahasa Ibrani yom begitu. Ternyata yaum ini tidak bermakna tunggal begitu ya. Tidak bermakna tunggal 1 hari 24 jam. Tetapi hari di sini adalah yang biasa diartikan oleh kita sebagai masa begitu. Makanya nanti di dalam terjemahan Al-Qur'an itu berbeda-beda. Ada yang menyebutkan penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, ada juga yang menyebut penciptaan langit dan bumi selama 6 masa gitu. Nah, Allah berfirman misalkan di surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah berfirman, sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan langit-langit ya. Ini di sini bentuk jamak, jadi langit-langit begitu ya. Nah, nanti di ayat lain disebut 7 petala langit, sab'u samawat ya. Wal ardo, dan juga menciptakan bumi. 1 kalau bumi ya, tidak banyak. Makanya berapa jumlah planet yang bisa ditemukan oleh para ahli astronomi hari ini, mereka tetap tidak akan bisa menemukan satu tempat atau planet yang seperti bumi ditinggali oleh makhluk hidup begitu ya. Tidak ada ya. Fi sittati ayamin. Jadi langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah dalam 6 ayam. Bisa diartikan 6 hari atau 6 masa begitu ya. Summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Nah, terkait dengan makna istiwa ini, para ulama ahli tafsir nanti tidak berani menjelaskan secara tahdidi atau secara rinci, secara detail. Seperti apa Allah beristiwa di atas arsy itu? Apakah berdiri? Apakah duduk? Atau bagaimana? Tidak berani, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai dirinya. Jadi jangan pernah difikirkan seperti makhluk ya, punya kaki seperti kita, punya tangan, tangannya seperti kita, jangan. Memang Allah mengatakan Allah memiliki tangan ya. Allah mengatakan yadullah ma'al jamaah ya, tangan Allah bersama al jamaah. Tetapi tangan itu jangan diartikan seperti kita ya, ada jarinya seperti ini gitu ya, kemudian panjangnya seperti ini. Nah, yang pasti Allah memiliki kekuasaan begitu, dan Allah bersemayam beristiwa di atas arsy. Cukup sampai di sini
kita tidak usah memperdetil bagaimana zat Allah itu di atas arsy. Karena ada wilayah atau ranah yang tidak boleh difikirkan. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan zat Allah, tetapi berfikirlah tentang ciptaan Allah, ciptaannya ya. Silahkan bertafakur tentang ciptaannya, makhluk-makhluk Allah, termasuk hukum-hukum ya. Hukum-hukum yang Allah tetapkan itu kan ciptaan Allah juga. Jadi gunakan akal pikiran kita. Kalau memang Bapak Ibu kuat berpikir seperti saudara-saudara kita ahli kaum filsafat, kuat berpikir, maka pergunakanlah kekuatan pikiran itu untuk mengkaji hal-hal yang bermanfaat selama hidup di dunia. Jangan sampai terjerumus kepada wilayah-wilayah yang kita tidak boleh terlalu memikirkan. Seperti tadi terkait dengan zat Allah ya. Jadi banyaklah berpikir tentang ciptaan Allah. Nah, jadi jelas di surah Al-A'raf ayat 54 ini Allah menyebutkan penciptaan langit-langit dan bumi itu durasinya adalah selama 6 hari atau 6 masa. Nah, ayat yang serupa dapat Bapak Ibu baca di dalam surah Yunus ayat ketiga ya. Nanti ada informasi serupa bahwa langit dan bumi diciptakan selama 6 masa. Lalu di surah Hud ayat ke-7, surah Al-Furqan ayat 59, surat Qaf ayat 38, surah As-Sajdah ayat 4, dan surah Al-Hadid ayat 4. Ya. Jadi banyak lokasi di dalam Quran yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi pada waktu dalam durasi 6 masa. Nah, kemudian 6 masa itu seperti apa ya? Hari pertamanya apa, hari kedua apa, begitu ya. Nah, itu juga ada nanti di dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Yang mana di dalam kitab Yahudi dan Nasrani itu justru malah bertentangan dengan kaidah-kaidah sains ya. Kalau dibahas secara saintifik, wow, mustahil benar itu kalau yang tertulis dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka memiliki kitab suci yang di dalamnya bertentangan dengan kaidah sains. Contoh misalkan penciptaan isi bumi begitu ya, makhluk hidup, kemudian pepohonan ya, tumbuh-tumbuhan itu lebih dulu diciptakan dalam masa 6 hari itu ketimbang penciptaan matahari. Jadi matahari diciptakan kemudian. Itu tertulis di dalam Bible ya, di dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Makanya para ahli saintifik mengkritisi bagaimana bisa tumbuh-tumbuhan hidup ya tanpa ada sinar matahari begitu. Nah, tetapi kalau Al-Qur'an tidak merinci seperti itu ya. Jadi Al-Qur'an itu kalau dikaji secara saintifik sampai sekarang sampai hari ini masih aman ya. Isinya masih tidak bertentangan dengan saintifik, bahkan ada yang cocok ya, kebanyakan cocok dengan ilmu-ilmu sains dan juga tidak sedikit yang menjadi petunjuk bagi para ilmuwan di zaman modern. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka secara rinci 6 masa itu dijelaskan di dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ya, ini tidak pakai alif lam. Hati-hati, banyak orang yang menganggap bahwa seluruh nama surat itu di dalam Quran pakai alif lam, Al-Fussilat gitu ya, Al-Fatir, Al-Qaf, nah tidak ada ya. Perhatikan ada alif lam tidak. Jadi kalau surah Fussilat, surah Fatir, surah Qaf itu tidak pakai alif lam. Nah, Allah berfirman di surah Fussilat ayat 9, Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain. Nah, ini ya. Jadi waktu 6 hari itu dirinci ini 2 harinya di sini. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya patutkah kamu berlaku kufur kepada zat yang menciptakan bumi ya fi yaumaini pada 2 hari. Atau 2 masa nanti ya dijelaskan.
Wa taj'aluna lahu andadan, dan engkau menjadikan baginya sekutu. Andad. Dzalika rabbul alamin, ya, itu ya yang engkau jadikan sekutu itu adalah Tuhan pengurus semesta alam. Jadi di surah Fussilat ayat 9 jelaskan dari 6 hari itu ada 2 hari dipakai untuk menciptakan bumi. Jadi khalaqal ardo fi yaumaini itu ya, poinnya di situ. Kemudian maju satu ayat 10, ayat selanjutnya, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lisailin. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Jadi setelah penciptaan bumi, sekarang buminya diisi. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan. Ya, pernah saya jelaskan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, fasilitas hidup yang Allah sediakan, rahmat Allah yang diturunkan di bumi sebanyak 1%. Dan itu menjadi modal makhluk hidup untuk bertahan hidup di bumi. Sedangkan 99% disimpan di surga. Yang disimpan di surga, yang 99% itu Ar-Rahim. Ya. Nah, maka ini sedang menjelaskan bagaimana Allah menurunkan Ar-Rahman. Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya. Nah, maka penciptaan bumi dan memenuhi isinya, memenuhi segala macam kebutuhan makhluk di bumi itu dalam tempo 4 hari. Jadi tadi 2 hari menciptakan, sekarang diisi ya bumi itu dengan makanan, dengan rezeki, dengan segala macam kebutuhan makhluk di dalamnya. Maka sampai di sini Allah menghabiskan waktu 4 masa, 4 hari. Sawa'an lisailin, penjelasan ini adalah sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Tuh. Lalu 4 hari nih ya sudah habis. Tsummastawa ilas samai wa hiya dukhonun. Kemudian Allah menuju kepada penciptaan langit, wahia dukhonun, dan langit masih merupakan ad-dukhon. Dukhon itu kepulan ya, terlihat seperti asap begitu, dukhon. Nah, ini sesuai dengan kajian saintifik ya, bahwasanya teori Big Bang kan mengatakan langit dan bumi itu asalnya satu, padu, berupa nebula ya. Nebula itu ya kabut asap di luar angkasa, tapi bukan asap yang berasal dari api begitu ya. Ya, asapnya nanti terus menggumpal dan memadat sehingga menimbulkan reaksi fusi dan berpilin dengan cepat sampai menjadi panas ya. Dengan reaksi fusi itu jadi panas dan nantinya setelah sangat panas itu meledak ya, dentuman besar ya, ledakan raksasa ya, yang nanti menjadi alam semesta, disebut Big Bang gitu ya. Nah, Quran menyebutkan Allah menciptakan langit itu wahia dukhonun, sedangkan langit itu asalnya dukhon ya, asap begitu. Faqala laha, lalu Allah berfirman kepada langit, walil ardi, dan juga kepada bumi ya, i'tiya tau'an au karhan ya, datanglah kalian berdua tau'an secara taat ya, tunduk, au karhan atau kariha membenci, terpaksa begitu ya. Makanya hukum di dalam ilmu fikih disebut makruh, itu dibenci. Karhan ya, dengan ketidakrelaan, terpaksa. Datanglah kalian hai langit dan bumi dengan taat atau terpaksa. Qalata, keduanya menjawab, ataina to'iin, kami datang dengan taat. Jadi oleh Allah diberi kebebasan langit dan bumi juga, mau taat atau mau maksiat. Bukan maksiat maksudnya, terpaksa ya, tidak taat. Karena kan diberi insting begitu, bukan insting apa ya? Ya gorizoh. Semua makhluk itu punya gorizoh,
sudah punya, ya kalau dalam hewan itu semacam insting ya, seperti insting. Jadi sudah punya fitrahnya sendiri. Dan langit bumi harus mengikuti fitrah itu, bergerak terus berputar. Kata Allah, silakan kamu berputar secara taat ataupun terpaksa. Maka keduanya menjawab, ataina to'iin. Kami datang dengan suka hati, kami taat gitu ya kepada Allah. Nah, ini di ayat 11. Di ayat ke-12 Allah mengatakan faqadahunna sab'a samawatin, maka dia menjadikan 7 petala langit. Tuh. Ini jama ya, samawatin. Jama mu'annas salim. Jama mu'annas salim itu bentuk plural, bentuk banyak untuk jenis kata yang bersifat feminim ya, jenis kelamin perempuan, karena as-sama'u langit dianggap feminim dalam bahasa Arab. Tentu saja dalam bahasa Indonesia tidak ada ya jenis kelamin kosakata. Kalau dalam bahasa Arab ada ya. Contohnya ini, al-ard itu dianggap mudzakkar laki-laki, as-sama dianggap perempuan ya, feminim. Makanya jamaknya jamak untuk perempuan, samawat pakai alif ta. Fi yaumaini, pada 2 hari penciptaan langit juga, wa auha fi kulli samain, dan kami wahyukan di setiap petala langit, setiap tingkatan langit, amroha urusannya. Tuh. Jadi langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, di sini disebut sabun 7, itu semuanya memiliki urusan-urusan yang sudah Allah tetapkan. Nah, nanti pemahaman tentang 7 lapis langit ini atau 7 petala langit, ada yang mengatakan ini adalah jumlah 6 ditambah 1 ya 7, atau juga mengatakan bahwa para ahli tafsir menjelaskan 7 di sini artinya banyak lah begitu ya, banyak. Jadi ada 2 makna angka 7 di dalam bahasa Arab. Ada 7 makna hakiki, 6 ditambah 1, ada 7 makna majazi ya. Jadi banyak langit-langit begitu. Yang pasti diciptakan langit-langit yang banyak itu ya, minimal 7 atau bisa lebih pada masa 2 hari. Lalu Allah mewahyukan pada setiap petala langit urusannya. Nah, nanti Allah jadikan beda. Wa zayyana sama'ad dunya. Untuk langit yang dekat dengan dunia, ini langit kita, langit pertama, bima sobiha, dihiasi, zayyana, dihiasi, bima sobiha, dengan bintang-bintang. Nah, itu ya. Wa hifdzon, dzalika taqdirul azizil alim, dihiasi bintang-bintang yang cemerlang, wa hifdzon, dan juga dihiasi dengan penjagaannya, pemeliharaan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui itu. Jadi jelas Pak ya, Ibu, di ayat 9, 10, 11, 12 surah Fussilat itu merinci terkait dengan penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. 2 hari dipakai menciptakan bumi, 2 hari dipakai menciptakan isi seluruh bumi, dan 2 hari diciptakan untuk dipakai untuk menciptakan langit begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan kata hari di sana? Yaum. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ya, ulama besar ahli bahasa. Beliau mengatakan al-yaum, kata yaum dalam bahasa Arab fi lughatil arabi, dalam bahasa Arab yu'baru bihi an waqti tulu'i syamsi, biasanya digunakan untuk menyebut rentang waktu antara terbit matahari ila gurubiha, sampai terbenamnya. Nah, jadi ini makna yang sudah biasa. Yaum itu suka diartikan satu yaum itu 1 hari dari mulai matahari terbit sampai terbenam. Ini penyebutan yang biasa. Wa qad yu'baru bihi, tetapi bisa juga digunakan. Nah, ini kan ilmu bagi kita yang bukan orang Arab ya. Jadi mendengar penjelasan langsung dari pakarnya. Bahwa kata hari bisa juga digunakan an middatin minaz zaman,
untuk menyebut rentang waktu tertentu. Middata kanat ya. Ini enggak. Jadi rentang waktu yang satuan waktu yang lain. Jadi satu harinya bukan 24 jam ya. Nah, itu juga yaum, boleh disebut yaum. Misalkan kalau di bumi, planet bumi satu hari 24 jam. Itu kan berputarnya bumi satu kali putaran ya, yang disebut dengan rotasi. Bagaimana dengan planet lain? Misalkan planet yang jauh lebih besar dari bumi. Misalkan planet Jupiter gitu ya. Jupiter itu kan berapa puluh ribu kali besarnya dari bumi. Makanya satu hari di Jupiter itu tidak mungkin 24 jam. Karena sekali berputar itu lama sekali ya. Nah, maka satu kali putaran planet Jupiter juga bisa disebut yaum. Ya. Jadi satuan rentang waktu yang lain, bukan 24 jam, tapi satuan waktu yang lain. Nanti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, misalkan di surah Al-Ma'arij, Allah memiliki satuan waktu, tempat, dimensi ruang dan waktu ya di sana, yang mana hitungannya adalah surat Al-Ma'arij ayat 4 ya. Sehari di sana itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun di sini. Jadi kalau Bapak dan Ibu main ke sana satu hari begitu ya, nanti pulang ke sini sudah tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang dikenal. Atau di dalam surat As-Sajdah ayat 5 ya. Sajdah ayat 5 dan surah Al-Hajj ayat 47. Allah memiliki satuan waktu, dimensi ruang dan waktu yang sehari di sana kana miqdaruhu alfa sanah ya, atau mimma ta'udun, sama dengan hitungan waktu 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sehari di sana sama dengan 1000 tahun ya dalam perhitungan waktu kamu di dunia. Ada juga nanti Ashabul Kahfi ya, yang merasa tertidur hanya sebentar, satu hari atau setengah hari, tapi padahal di situ sudah 300 tahun. Ada juga Nabi Uzair nanti di Yerusalem yang merasa tidur sehari atau setengah hari, tetapi padahal di sana sudah 100 tahun. Gitu ya. Itu surah Al-Baqarah ya, ayat 259. Kalau Ashabul Kahfi, surah Al-Kahfi ya, ayat 25. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka yaum dalam bahasa Arab tidak hanya berarti hari yang satuan waktunya sehari ya 1 kali 24 jam, tetapi bisa juga merepresentasikan makna satuan waktu-waktu yang lain. Nah, itu yaum ya. Berarti penciptaan langit dan bumi dikatakan selama 6 hari, ini belum tentu 6 kali 24 jam. Bisa dipahami ya? Allah menjelaskan fi sittati ayamin. Kami menciptakan langit dan bumi selama 6 yaum, 6 ayam. Ayam itu jama daripada yaum, ya, hari. Artinya bukan sepekan seperti 1 pekan dalam hitungan kita, 6 hari di situ. Bisa juga satuan waktu lain yang Allah miliki. Apakah itu seharinya seperti 50.000 tahun, atau seperti 1000 tahun, atau seperti 300 tahun, atau seperti 100 tahun, atau juga satuan-satuan yang lainnya yang masih Allah miliki dan kita tidak diberitahu. Itu Allah Maha berkehendak. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya, mohon maaf, bukan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, tapi dalam kitab yang lain, Al-Bidayah wa Nihayah, menyebutkan ada 2 pendapat ulama tentang makna kata hari terkait penciptaan langit dan bumi. Pendapat yang pertama, yaum maknanya sebagaimana makna hari yang dikenal manusia, dimulai sejak terbit matahari hingga terbenamnya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jadi ulama ada yang mengatakan yaum pada penciptaan langit bumi itu ya artinya ya
makna hakiki, makna yang sering kita pakai sehari-hari, yaitu 6 hari 24 jam gitu ya. Satu hari 24 jam. Tetapi ada juga pendapat kedua, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa satu hari dalam proses penciptaan alam semesta itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Nah, ini berarti cocok dengan penjelasan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani tadi, bahwa kata yaum di dalam bahasa Arab tidak mesti berarti 24 jam perhitungan manusia di dunia, tetapi bisa juga perhitungan satuan waktu yang lain. Contoh misalkan di surat As-Sajdah ayat ke-5 dan Al-Hajj ayat 47 itu disebut satu hari 1000 tahun. Ya, satu hari 1000 tahun. Nah, maka ini pendapat yang kedua. Nah, ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tuh. Ingat ya, Ibnu Abbas itu sepupu Rasulullah SAW. Putra dari Uwa, begitu ya. Al-Abbas itu kan uwanya Rasul. Suka disebut paman Nabi lah begitu, paman. Tapi kan kakak daripada ayah Nabi ya. Jadi Uwa begitu kalau di kita. Maka Ibnu Abbas itu kakak sepupu begitu, meskipun usianya lebih muda. Ibnu Abbas sepupu Rasulullah, juga murid Rasulullah ya. Juga sahabat Rasulullah. Jadi sepupu, sahabat, murid. Nah, sehingga beliau didoakan oleh Rasul menjadi ulamanya para sahabat. Nah, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa fisitati ayamin, penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari itu bukan satu hari 24 jam, tetapi bisa satuan yang lain. Kemudian dari Mujahid, ini kalangan tabi'in ya, Mujahid itu muridnya sahabat, lalu Ad-Dohak dan Ka'ab al-Ahbar. Pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad juga sebagaimana keterangan beliau dalam Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, menolak paham Jahmiyah ya, ini ideologi. Pendapat ini pula yang dinilai kuat oleh Imam At-Tabari. Nah, ini dituliskan oleh Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi Imam Ibnu Katsir menyebut para ulama yang mengatakan satu harinya itu 1000 tahun juga banyak ya. Memang tadi banyak jumhur ulama mengatakan sehari dalam visitati ayamin itu satu hari 24 jam. Tetapi ingat penjelasan para ulama pakar bahasa seperti Imam Ar-Raghib Al-Asfahani tadi. Yaum dalam bahasa Arab juga bisa berarti satuan waktu yang lain. Makanya ada pendapat dari Imam At-Tabari, dari Imam Ahmad ya, dari mengutip riwayat-riwayat dari para tabi'in, para sahabat, seperti tadi ya, Mujahid, Dohak, ini tabi'in. Muridnya sahabat. Sahabatnya nanti dari Ibnu Abbas. Menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi itu 6 hari berarti 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Nah, di antara ulama juga yang berpendapat bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun, ini tidak ketinggalan Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya yang terkenal, Tafsir Al-Qurtubi. Fi sittati ayamin, dalam waktu 6 hari, yakni min ayyamil akhirah, adalah hari di akhirat sana, bukan di dunia, tapi di luar jangkauan kita. Kulla yaumin alfisanatin, bahwasanya setiap harinya itu adalah 1000 tahun. Litafkhimi khalqis samawati wal ard. Kenapa selama itu menciptakan langit dan bumi? Karena besarnya tafkhim, ya, besar, tebal, luas begitu penciptaan langit dan bumi. Ini tertulis dalam Tafsir Al-Qurtubi ya, jilid ke-7 halaman 219. Nah, maka sebagai penjelas ya, dari 6 hari itu nanti ada pertanyaan nih, bumi dulu atau langit dulu ini? Tadi seolah-olah ayat mengatakan Allah menciptakan langit, kemudian bumi. Tapi di ayat yang lain, Allah menciptakan bumi, kemudian langit. Ini mana dulu yang betul? Nah, kata para ulama ahli tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir nih, ada 2 hal yang perlu dibedakan
terkait proses penciptaan langit dan bumi. Pertama, ibtida'ul khalqi. 6 hari itu dipakai untuk ibtida'ul khalqi pertama, yaitu awal penciptaan. Ya, ibtida'ul khalqi, awal penciptaan. Kemudian yang kedua, adanya penyempurnaan ciptaan itu, atau bahasanya taswiyatul khalqi. Jadi ada diciptakan dulu bumi, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, tapi bumi belum diisi. Setelah langit selesai, Allah menciptakan lagi isi bumi, baru bersemayam di atas arsy. Jadi ada yang mengatakan bumi dulu, berarti menyoroti ibtidaul khalqi, penciptaan awal bumi yang belum disempurnakan. Kemudian menuju langit. Memang langit setelah bumi di sini. Tetapi bagi pendapat yang mengatakan, oh langit dulu, baru bumi, berarti itu menyoroti taswiyatul khalqi. Ya, penyempurnaan ciptaan. Memang setelah bumi diciptakan itu kan belum sempurna. Lalu Allah menciptakan langit dulu, langit langsung sempurna. Setelah langit beres, Allah kembali melihat bumi yang sudah berproses itu, lalu disempurnakan. Jadi dari pandangan taswiyatul khalqi ini bisa dikatakan langit dulu yang sempurna. Ya, tapi dari sudut pandang ibtidaul khalqi bisa dikatakan bumi dulu yang diciptakan itu. Bisa dipahami ya? Jadi 6 hari itu, 2 hari diciptakan untuk 2 hari dipakai untuk menciptakan bumi, kemudian Allah menciptakan langit, lalu Allah menyempurnakan bumi dengan isinya. Nah, di surah Fussilat ayat 9 hingga 12 tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa zatnya menciptakan bumi terlebih dahulu sebelum langit, sehingga secara ibtidaul khalqi atau permulaan ciptaan, bumi lebih awal dibanding langit, tapi tidak sempurna. Namun penyempurnaan bumi taswiyatul khalqi baru dilakukan setelah Allah menciptakan langit, gitu Pak. Jadi bumi diciptakan tapi belum disempurnakan. Karena prosesnya panjang ya, bumi itu terciptanya lembah, gunung-gunung ya, lautan, benua ya, segala macam. Itu lama sekali menurut para ahli geologi, geografi. Lalu Allah menciptakan langit sampai sempurna dengan urusan-urusannya, dan Allah menciptakan bintang-bintang di langit pertama ya. Setelah itu kembali ke bumi dan bumi sudah siap menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka Allah memberikan air ke bumi supaya jadi hujan begitu, dan menumbuhkan atau menghidupkan tanah-tanah yang kering. Di situ maka pengisi bumi disempurnakan ya, isinya pengisi bumi disempurnakan untuk kehidupan makhluk. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, bumi ke langit lalu ke bumi lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir berkata, "Fadzukira annahu khalaqal ardo awalan." Maka Allah menyebutkan bahwa zatnya menciptakan bumi terlebih dahulu. Li'annaha kal asas, karena bumi itu seperti asas ya, dasar, fondasi. Wal aslu an yubda bil asas, dan yang pertama kali itu harus dimulai dengan fondasi. Tsumma ba'dahu bisaqaf, kemudian setelahnya adalah as-saqaf, seperti atapnya begitu. Kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samai." Ini surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan bagi kamu apa-apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Tuh. Tsumma stawa ilas samai, kemudian Allah beristiwa di atas langit. Ya. Nah, penjelasan ini dilanjutkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan mengutip surah An-Naji'at ayat 27 sampai 33 supaya lebih jelas ya. Allah berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha?" Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang kami bangun? Penciptaan manusia itu enteng ya, dari air yang hina, keluar dari tempat yang hina, masuk ke tempat yang hina. Nah, enteng itu.
bagi Allah. Tetapi menciptakan langit dan bumi, waduh, ya, yang begitu besar, begitu luas. Tidak hanya universe, tapi sampai multiverse, ya. Ini semuanya Allah ciptakan, wah, tidak ada bandingannya. Kalau dibandingkan dengan manusia, maka Allah mengatakan, A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Apakah lebih sulit kamu yang diciptakan itu, ataukah langit yang kami bangun? Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Wa agatosha lailaha wa akhraja duhaha. Dan ia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya atau paginya terang benderang. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkan, ya. Isinya nanti disempurnakan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, maka memancar dari bumi itu mata air, airnya, wa mar'aha, ya, dan tumbuh-tumbuhannya, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung ditancapkan mataan lakum wali an'amikum, ya, dipancangkan dengan teguh gunung itu, semuanya itu untuk mataan lakum, kesenangan bagi kamu, wali an'amikum, dan binatang-binatang kamu. Nah, ada apa informasi di ayat ini? Ini menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghamparkan dulu bumi. Setelah bumi dihamparkan, baru isinya disempurnakan, ya. Nah, nanti ada juga pendapat yang nyeleneh bahwa katanya bumi ini tidak bulat tapi datar. Nah, bagaimana itu? Teori flat earth gitu, ya. Flat earth mengatakan bumi ini datar. Ternyata di Quran pun ada bahasa ternyata Allah menghamparkan bumi, begitu, ya. Apakah itu artinya Al-Quran menyebutkan atau mendukung pendapat flat earth? Belum tentu, ya, tidak. Karena Al-Quran ketika menyebut bumi ini terhampar, tidak sedang menjelaskan bentuk bumi. Ya, ketika Al-Quran menyebutkan waladzi ja'alalakumul ardo firasya, dialah Allah yang menjadikan bumi bagi kalian hamparan. Ini bukan tentang bentuk bumi itu seperti apa. Kata para ulama ahli tafsir, Allah sedang menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi itu waladzi ja'ala lakum, bagi kalian seperti terhampar. Jadi terhampar itu bukan bentuk buminya, tetapi terhampar itu bagi kalian. Itu ada kata lakum, ya. Bagi kalian bumi itu terasa terhampar. Jadi saking kecilnya bentuk manusia, bumi yang bulat saja dirasa seolah terhampar, begitu, ya. Jadi ayat-ayat itu tidak sedang menjelaskan bentuk bumi seperti apa. Kalau ingin tahu bentuk bumi seperti apa, ada ayat yang lain nanti, ya. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail, kan gitu, ya. Tulijun nahar fil lail wa tulijul laila fin nahar. Kebalik, ya. Jadi Allah memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam. Nah, itu nanti bisa dibahas tafsirnya, bahwa kata kerja yang digunakan itu di dalam budaya Arab digunakan untuk membelitkan kain sorban ke atas kepala. Jadi dibelitkan kepada sesuatu yang bulat, begitu. Malam kepada siang, siang kepada malam itu. Makanya ada isyarat bahwa bumi itu bulat. Sedangkan ketika Quran menyebut bumi sebagai hamparan, ya, bukan artinya mendukung teori flat earth, begitu. Tetapi Allah sedang menyebutkan, ini bumi bagi kamu, hai manusia, seolah-olah terhampar, begitu. Jadi tidak sedang menyebutkan bentuk bumi, ya. Hanya bagi manusia, bumi itu seperti terhampar, begitu. Nah, diperjelas oleh Imam Ibnu Katsir nih, fa fi hadhil ayati anna dahyal ardi kana ba'du khalqis samai. Dalam ayat ini disebutkan bahwa dahyul ardi atau penyempurnaan bumi dilakukan setelah menciptakan langit, tuh, ya.
Jadi langit dulu, setelah langit baru bumi disempurnakan. Sebelum langit, bumi sudah ada diciptakan begitu. Jadi bumi punya dua fase, penciptaan dan penyempurnaan. Di antara kedua fase itu, langit dibuat begitu. Makanya ada orang mengatakan bumi dulu. Betul kalau dilihat dari penciptaannya, dibuat bumi dulu. Tapi ada juga yang mengatakan langit dulu. Betul kalau dilihat dari penyempurnaannya, beres tidaknya penciptaan itu. Bisa dipahami ya? Nah, fadahyu huwa mufassirun biqaulihi, maka bentuk adahyu atau penyempurnaan itu bisa ditafsirkan dalam ayat akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan dialah Allah yang memancarkan dari bumi mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Wa kana hadza ba'da khalqis samai, dan kejadian terpancarnya mata air dan tumbuhan yang tumbuh ini terjadi setelah Allah menciptakan langit. Fa amma khalqul ardi faqabla khalqis samai bin nasyi. Adapun penciptaan bumi ini dilakukan sebelum penciptaan langit berdasarkan nas. Nah, jelas ya. Jadi bumi diciptakan, lalu belum sempurna, kemudian langit diciptakan, lalu langit disempurnakan, setelah itu Allah kembali ke bumi dan menyempurnakan bumi. Nah, gitu ya. Baru sumastawa ila samai, Allah beristiwa di atas langit atau di atas aras begitu ya. Nah, selanjutnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan keterangan dari Ibnu Abbas, riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas beberapa ayat yang menurutnya bertentangan, di antaranya firman Allah tentang penciptaan langit dan bumi. Orang ini menanyakan di surat An-Najiat ayat 27 sampai 30 yang tadi kita baca, Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan langit sebelum menciptakan bumi. Tadi di surat An-Najiat disebut langit dulu sebelum menciptakan bumi. Sementara di surah Fusilat yang tadi awal kita baca ayat 9 sampai 12, di situ disebutkan bahwa Allah menciptakan bumi dulu ini. Sudah bumi ya, baru menciptakan langit. Jadi seolah-olah bertentangan. Karena yang satu menyebutkan lebih dulu penciptaan, yang satu menyebutkan penyempurnaan. Maka Ibnu Abbas menjawab, khalaqal ardo fi yaumaini, bumi diciptakan pada 2 hari, summa khalaqos samai, kemudian menciptakan dulu langit, summa stawa ilas samai, lalu langit itu disempurnakan ya. Allah beristiwa di atas langit, fasawahunna fi yaumaini, maka langit disempurnakan dalam 2 hari, akhirin 2 hari yang lain. Jadi 4 hari di sini. Summa dahal ardo, kemudian menyempurnakan bumi, wadahyuha ya, mengisinya ya, diisian, dan mengisi bumi itu an akhroja min hal ma'a wal mar'a, adalah supaya mengeluarkan air dan juga tumbuh-tumbuhan. Wa khalaqal jibala wal jumada, kemudian menciptakan gunung, wal jumad, benda-benda keras seperti batu begitu ya, wal akama wa ma bainahuma fi yaumaini akhirin, ini isi bumi disempurnakan dalam 2 hari yang lain. Fadzalika qauluhu dahaha, itulah firman Allah mengatakan dahaha, kami mengisinya. Wa qauluhu, dan firman Allah khalaqal ardo fi yaumain, dan kami menciptakan bumi dalam 2 hari. Fa khuliqat til ardu wa ma fiha min syai'in fi arba'ati ayamin, dan diciptakan bumi dan segala isinya itu menghabiskan waktu 4 hari. Wa khuliqat tis samawati fi yaumain, kemudian kalau durasi penciptaan langit itu memakan waktu 2 hari. Nah, jadi urutannya adalah bumi diciptakan 2 hari, lalu langit diciptakan dan disempurnakan 2 hari. Setelah itu bumi disempurnakan selama 2 hari. Jadi 6 hari.
Dan hari di sini belum tentu 1 kali 24 jam, tetapi bisa saja hitungan waktu yang lain ya. Misalkan sehari di sana 1000 tahun di perhitungan kita. Nah ini kata Ibnu Abbas. Jadi Allah menciptakan bumi 2 hari, kemudian menciptakan langit, kemudian dia beristiwa ke atas langit. Lalu Allah menyempurnakan langit dalam 2 hari yang lain. Kemudian Allah dahal ard, menyempurnakan bumi. Bentuk penyempurnaan bumi adalah dengan dia dikeluarkan dari bumi mata air dan tumbuh-tumbuhan. Allah ciptakan gunung, benda mati, dataran tinggi, dan segala yang ada di antara langit dan bumi dalam 2 hari yang lain. Itulah makna firman Allah, bumi dihamparkannya. Sementara firman Allah, dia menciptakan bumi dalam 2 hari, diciptakanlah bumi dan segala isinya dalam 4 hari, dan diciptakan semua langit dalam 2 hari. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang tertulis dalam kitab Imam Al-Bukhari. Kesimpulan dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah menciptakan bumi 2 hari atau 2 masa belum sempurna dan belum ada isinya. Kemudian menciptakan semua langit dalam 2 masa secara sempurna kalau langit. Dan terakhir Allah mengisi bumi dengan tumbuhan, gunung, benda-benda yang lain sebagai modal hidup makhluk hidup di bumi dalam 2 masa lagi, sehingga genap semuanya menjadi 6 masa begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu dulu ya yang bisa dibahas mengenai penciptaan langit dan bumi selama 6 hari atau 6 masa. Jadi kita bisa tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut penciptaan langit dan bumi selama 6 masa. Lalu nanti ada 2 persoalan ya yang kita jawab. Pertama, jika ada pertanyaan bumi dulu atau langit dulu, itu tergantung sudut pandang si penanya ya, sudut pandang kita. Apakah mau menyebut ibtidaul khalqi, awal penciptaan, atau penyempurnaan tadi ya. Jadi kalau dari penciptaan bumi dulu, tapi penyempurnaan langit dulu gitu ya. Jadi tidak bertentangan, hanya saja ayat Quran ada yang menyoroti bumi kemudian langit disempurnakan, ada yang menyoroti langit disempurnakan kemudian bumi disempurnakan. Jadi seolah-olah bertentangan, padahal tidak bertentangan ya. Yang bertentangan itu justru kepala kita. Nah, itu yang pertama ya, yang pertama yang dijawab ya. Nah, kemudian apa tadi bahwa makna ayam atau hari itu tidak selalu 1 kali 24 jam ya, 1 kali 24 jam. Nah, ini menjadi bekal bagi kita bagaimana nanti kita membaca rujukan Yahudi dan Nasrani yang menyebut bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi sama disebut 6 hari, tapi pendapat mereka 6 harinya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat begitu. Maka Allah capek dan beristirahat di hari Sabtu gitu ya. Makanya Yahudi istirahatnya hari Sabtu. Nah, ini nanti dijawab oleh Allah ya, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu wa ma massana min lugub, kami tidak sedikit pun merasa kelelahan. Dan bagaimana nanti akidah Islam membantah hari libur itu hari Sabtu? Karena Rasulullah nanti menjelaskan umat terdahulu itu sudah pernah disyariatkan liburnya hari Jumat gitu ya. Semua para nabi itu liburnya hari Jumat. Tapi kenapa jadi nanti berubah ya? Insya Allah akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sekian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.